Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Ryan Bimantara. Saya dari kelas 01 siswa 001. Jadi saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana cara penginstalasian Linux Edu Ubuntu dan 3 aplikasi pendukung tema saya yang bertema kesehatan. Harusnya tugasnya di sini juga saya menginstal Windows ya. Cuman karena saya sekarang memakai Windows dan tidak memungkinkan saya untuk install ulang juga, saya tidak akan melakukan penginstalasian Windows ya. Dan di sini juga penginstalan Linux Edu Ubuntu-nya melalui VirtualBox. Jadi tidak mungkin saya install di laptop saya kali ini, tapi kali Anda atau kalian semua ingin install di komputer masing-masing silahkan. Di sini saya akan memberikan tips-tipsnya saja. Pertama, kalian harus butuhkan 3, yaitu dua aja sih, VirtualBox sama ISO Linux ya. Kalau saya kan Ubuntu ya. Di VirtualBox itu seperti ini guys. Kalian bisa download juga di Chrome dengan cara pencet yang Windows host ini ya. Ntar kalau udah download tinggal diinstal aja. Pas udah diinstal begini tampilan awalnya. Di eh Jadi pertama-tama kita harus buat new di sini ya. Jadi kita buat Ubuntu aja karena kita mau install Ubuntu ya. Jadi kita skip dulu. Sini saya mau kasih 8 GB ke Ubuntu saya. Karena ini tergantung device atau komponen yang kalian pakai ya di komputeran. Kalau saya kan sini laptop punya 16 GB sama 4 CPU, saya akan ngasih dua setengahnya aja. Sini juga sudah cukup 25 GB. Sini finish aja dulu. Terus masih harus kita setting di bagian display dan internetnya ya. Di bagian display kita setting ke 128 aja. Oke. Jadi bagian network kita matiin dulu networknya. Oke. Kita langsung start aja. Oke, kita tutup. Oke, di sini VirtualBox minta kita untuk masukin ISO-nya. Jadi kalian cari ISO yang udah kalian download. Kalian kalau mau download Ubuntu atau Ubuntu, cari aja di website officialnya ya. Ubuntu. Ubuntu itu sama aja. Bukan ini. Ubuntu dan Ubuntu itu sama aja. Bedanya Ubuntu ini buat edukasi ya. Kalian download Ubuntu, ntar download sampai selesai. Filenya juga lumayan gede, 7 GB ya. Kita pencet aja on and try reboot. Di sini VirtualBox-nya akan mereboot ya, akan mulai ulang. Nah, di sini kita dikasih dua pilihan, try or install Ubuntu atau Ubuntu Safe Prefix. Kita pencet yang atas aja. Di sini ada proses penginstalan di mana Ubuntu ini install dulu desktop sementaranya gitu untuk percobaan. Nanti di desktop percobaan instalasinya itu baru ada instalasi sebenarnya, instalasi Ubuntu yang sebenar. Jadi kita tunggu dulu ya, prosesnya lumayan lama. Mungkin beberapa dari kalian mendapati tampilan Ubuntu kalian instalasi awalnya kayak begini ya. Kalian pencet alt, oh nih kayak gini nih. Ubuntu error, nggak bisa dijalanin. Kalian pencet alt tab aja guys. Maka langsung dibawa ke command line interface. Jadi kayak kita nge-bypass sistem grafiknya dulu sampai dia download di background. Kita tunggu aja di sini. Oke, di sini penginstalan percobaannya.
Jadi sebutannya penginstalan percobaan. Ubuntu ya udah selesai. Penginstalan yang sebenarnya tuh akan dijalanin otomatis sama Ubuntunya ya. Jadi tinggal ditunggu di desktop sini, tapi dia bakal muncul up kayak preparing Ubuntu gitu. Jadi itu adalah instalasi yang sebenarnya guys. Kita tunggu dulu ya. Prosesnya emang lumayan makan lama, makan waktu yang sangat lama. Kayak seperti ini tuh. Dan di proses penginstalan ini kalian bisa ngeliat proses-proses perintahnya seperti apa nanti. Kayak kita di sini disuruh konfigurasi dulu instalasinya seperti apa. Kita pakai bahasa Inggris saja. Di next aja kalau kalian dapat kayak gini ya. Tapi biasanya kalau misalnya instalasi yang langsung jalan otomatis tuh dia akan langsung install otomatis. Di English ya, jangan connect, install Ubuntu, interaktif aja, Ubuntu desktop, nggak usah, ini di erase aja ya, nggak apa-apa. No inscription. Di sini dia minta nama ya, kita kasih nama Edu aja. Passwordnya di sini 123 require my password to login, nggak usah lah ya, itu opsional kok. Sini kita pilih wilayah kita Indonesia aja, di bagian Asia Jakarta ya. Oke, install ya. Ini yang saya bilang tadi ya, tinggal pencet di bagian ini nanti kelihatan semua proses penginstalasinya kayak gimana gitu. Jadi ada perintah-perintahnya, dan ini makan waktu lama banget guys, bisa sampai 1 jam. Jadi nanti saya tinggal dulu, kira-kira ada kali 30 menit atau sampai 1 jam. Kalau sudah selesai saya akan balik lagi. Oke, di sini instalasi Ubuntu-nya udah selesai ya. Jadi di sini rekomendasinya adalah disuruh restart. Nah, ini akan lanjutin testing doang ya. Kalau di sini udah disuruh restart, kita pencet aja restart now. Dia akan balik lagi ke command line interface ya. Jadi kita tunggu aja ya. Oke, tampilan loading dari Ubuntu tuh seperti ini. Sini ada perintah untuk remove the installation medium dan press enter. Biasanya di sini nih guys. Jadi kalau misalnya ada yang centang, kalian matiin dulu centangnya. Dan kalau udah, langsung pencet enter aja. Oke, dia akan merestart, mencoba lagi, coba ulang, nyalakan virtual apa Ubuntu-nya ya. Oke, jadi ini tampilan awal dari desktop atau ya tampilan awal lah ya dari Ubuntu itu sendiri. Jadi karena di sini tugas saya itu disuruh menginstal minimal 3 aplikasi pendukung tema kalian. Dan di sini saya kelompok 5 ya. Temanya adalah kesehatan. Saya kelompok 5 berarti suruh pakai Ubuntu dan menginstal minimal 3 aplikasi kesehatan. Nah, di sini ada welcome to Ubuntu ya. Ubuntu dan Ubuntu tuh sama aja gitu sebenarnya. Ubuntu bedanya cuma buat edukasi gitu kan. Dia lebih advance buat eh, kalangan student atau mahasiswa gitu. Jadi kalau dia apa merekomendasikan fitur-fitur yang mereka ya, ya. Kita next aja ya. Finish.
Oke, gimana sih cara install aplikasi-aplikasi kesehatan? Biasanya itu lewat terminal. Lewat terminal kita bisa lebih mencoba bagaimana rasanya menginstal tanpa tampilan gitu ya. Nah, di sini yang pertama kali saya pengen install itu adalah Genumed ya, atau GNU Med. Itu aplikasi SIM-RS gitu. Simulasi rumah sakit yang biasanya ada di rumah sakit gitu ya. Cara installnya kita masuk ke super user dulu atau root ya. Sudo ini perintahnya nih. Masukkan password di awal tadi 123. Kayak kita udah masuk sebagai root di sini. Jadi di sini kita bisa install GNU ya atau GNU ya dengan komen seperti ini. Oke, yes. Ntar dulu. Saya lupa. Sebelum menggunakan, kan di sini logikanya kita sedang ingin mendownload aplikasi dari luar software ya, atau dari luar sistem operasi. Nah, di mana kalian harus punya internet dulu. Karena tadi di awal kita sudah matiin internet di virtual machine, berarti kita keluar dulu guys. Kita keluar dengan cara matiin aja VirtualBox ya. Pilih setting ke network dan kita nyalain networknya sebagai NAT. Ini supaya Edubuntu kita yang tadi tuh dapat internet gitu, sehingga kita nggak menghambat download JNUMed yang tadi. Karena kalau tadi kita lanjutin untuk mendownload JNUMed ya, itu nggak bakal bisa guys, karena kita belum dapat internet ya. Oke, sini seperti biasa bootingnya lumayan lama ya, karena Ubuntu atau Edubuntu itu termasuk berat di kalangan Linux yang lain ya. Apalagi ini dijalankan di VirtualBox gitu. Di emang sejatinya udah Linux yang berat gitu. Bukan Linux yang ringan kayak Kali Linux, Arch Linux atau yang lain gitu. Ubuntu ini termasuk yang berat gitu. Sama seperti Debian. Karena emang diperuntukkan biasanya buat server. Tapi karena ini Edubuntu, ini di eh, spesialkan buat kaum kaum pelajar gitu ya. Tapi tetap aja guys berat gitu. Biasanya tampilan awal kayak gini kita disuruh masukin password guys. Apa enggak ya? Oke, tadi barusan saya mencet alt tab ya, supaya tampilannya seperti CLI seperti ini. Karena kalau pakai yang tadi tuh lumayan gimana ya, akan memungkinkannya terjadi error gitu. Oke, kita masuk ke Edubuntu-nya lagi ya. Kita lanjutin step yang tadi. Kita masuk ke terminal. Sini kita mau install GNUMed ya, atau GNUMed. Kita masuk sebagai root lagi dengan sudo strip i, passwordnya 123, apt install GNUMed client. Oke, ini kita y aja. Oke, prosesnya berjalan ya. Tadi kalau nggak ada internet, proses yang persenannya ini tidak akan jalan guys. Dia harus menggunakan internet karena ngambil aplikasinya itu kan dari luar gitu.
Oke, di sini proses penginstalan GNU-Med-nya udah selesai ya. Kalian bisa lihat sendiri di apps ini udah muncul. Cuman kalau kalian pencet tuh nggak akan kebuka, guys. Karena pas dibuka di sini pun dia tuh nggak bisa. Oh ini, kita nggak boleh run sebagai root, berarti kita harus exit dulu. Kalau pas kita buka di sini GNU-Med-nya, tuh tampilannya bakal kayak gini. Dia tidak bisa menemukan modul name mailcap. Jadi gimana, harus kita bypass dengan ada perintahnya seperti ini, guys. Sudo touch /usr /lib /python gimana tulisannya, python python 3.4 3.14 /mailcat .python ya .p dan 2 kali n ya GNU-Med. Ini akan membypass dan kita langsung bisa masuk ke GNU-Med ya. Ya, jadi ini tampilan awal dari GNU-Med ya. Dia harus dikonfigurasi dulu ya. Bisa masuk sebagai username apa, passwordnya apa gitu. Login tuh ke oke, jadi di sini harus punya database-nya dulu ya. Jadi GNU-Med tuh cuman software yang bisa menjalankan database yang udah pernah dibuat gitu. Jadi mana saya belum buat database GNU-Med itu seperti apa gitu kan, karena eh, cukup ribet pasti. Karena SIM RS itu harus dibuat secara matang gitu ya, karena dia sebuah software yang besar juga. Jadi sampai sini saya nggak bisa masuk nih pasti, kan nggak boleh kan. Jadi udah GNU-Med tampilan awalnya cuma kayak gini doang, karena saya belum punya database ya. Yang kedua aplikasi yang ingin saya, oh ini cancel aja. Yang kedua aplikasi yang saya ingin install itu adalah Golden Cheetah ya, yang dimana dia tuh aplikasi buat apa ya, ngecek badan mungkin ya, yang biasa buat atlet-atlet juga biasanya bagus ini buat pelari gitu ya. Kita download dulu aja seperti apa aplikasinya. Golden Cheetah. Oke, kita harus masuk sebagai root dulu, lupa saya. Sudo strip i. Kita udah masuk sebagai root, kita download dulu. Kita install maksudnya Golden Cheetah. Kalau untuk Golden Cheetah ini installnya cukup cepat ya. Bisa terhitung berapa detik doang. Atau mungkin 1 menit. Oke, itu prosesnya dia cepat. Kalian bisa langsung buka Golden Cheetah-nya di aplikasi aja ya, jangan lewat sini gitu. Karena nggak bisa kalau kalian tulis Golden Cheetah. Dia dihitungnya sebagai perintah dan nggak bisa tuh, nggak menemukan perintahnya. Jadi kalian buka lewat sini. Ya ini tampilan awal ini. Choose an athlete gitu, new. Masukin nama atletnya gitu kan, misalnya Hafiz gitu. Ntar berat badannya, ini gimana, biodata gimana. Dia aplikasi untuk melihat statistik orang seperti apa gitu ya. Bisa dicatat dan dimasukin ke list gitu. Tapi kurang lebih begitu kalau misalnya aplikasi Golden Cheetah ya. Berarti udah 2 tuh aplikasi kesehatan. Nah, aplikasi ketiga saya rekomendasikan untuk cari di internet aja gitu. Kayak seperti Halodoc, dari aplikasi Halodoc ya. Atau dari Satu Sehat, punya kementerian langsung tuh resmi gitu kan. Jadi tinggal cari lewat browser. Kalau sih browsernya kan Firefox ya. Kalau dia di Ubuntu, Halodoc gitu kan, langsung cari temu. Ini yang mungkin aplikasi buat masyarakat gitu ya. Aplikasi masyarakat gimana untuk menghubungi dokter gitu kan. Jadi suruh captcha guys.
captchanya lemot lagi. Oke, kita verify. Oh, nggak bisa. Bus. Captchanya error tadi. Oke, bisa. Kayak Halodoc kayak gini ya. Ini aplikasi ketiga kita seperti ini, guys. Bukan aplikasi kita ya, lebih ke aplikasi yang mendukung untuk tema saya gitu. Tema saya kan tentang kesehatan. Halodoc, terus ada apalagi Satu Sehat ya dari Kemenkes. Satu Sehat, disuruh ini lagi sih, download robot. Fire hydrant, apa tuh guys, apa ya tuh, hidran ya, hidran pemadam kebakaran. Kayak centang. Satu Sehat nih dari kemenkes.id. Ya, itu aplikasi ketiga ya. Seperti tadi, satu ada Gen Umed, kedua ada Golden Cheetah, tiga ada aplikasi-aplikasi masyarakat seperti Halodoc dan Kemenkes ya. Sebenarnya di Windows juga ada. Di Windows juga ada kayak Halodoc, Kemenkes juga ada kan ya. Sama tambahan lagi, kalau misal di Windows saya sudah download Oasis ini guys. Jadi kebetulan saya mampir di websitenya, saya download yang Windows ini. Kebetulan saya juga udah install, jadi tinggal cari di Oasis. Jadi aplikasi kayak rekam medis gitu dia. Aplikasi rekam medis untuk nyimpen-nyimpen segala kayak ronsen gitu ya. Saya juga belum mendalami banget tentang hal ini karena bidang kesehatan menurut saya sungguh jauh dari bidang saya gitu ya. Jadi ini aplikasinya nih, Oasis. Jadi kalau di Windows, sayang sekali untuk Windows Windows ya, penginstalan Windows saya nggak bisa lanjut apa buat sekarang gitu ya. Karena ISO-nya lagi rusak gitu loh. Buru-buru download lewat VirtualBox, apalagi lewat install ulang gitu. Itu nggak bisa karena file ISO-nya sedang korup gitu ya. Jadi sayang banget saya nggak bisa bikin video tentang install ulang Windows, tapi seenggaknya install ulang Linux tadi udah saya jelasin seperti apa, kayak gimana caranya, sampai install 3 aplikasi yang berhubungan dengan tema kelompok saya. Oke, segitu aja. Saya Hafiz Randy Mantara dari kelas 01 siswa 001 kelompok 5. eh, Tim saya ini ya, saya lupa tim saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.